Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dan Menusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Bim Supriyanto. Dijawab oleh Kiai Jujun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Bapak. Masih kaitannya dalam menggapai surga. Amalan-amalan apa saja untuk mendapatkan surga Pak? Untuk itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Jujun. Ya, di bulan Ramadan seperti kemarin kita melaksanakan amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau ngomong tentang amal baik apapun akan menjadikan kita menjadi orang yang dirindukan surga Allah. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sesungguhnya adalah sesuatu yang mengundang jannahnya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti yang digiring ke surga itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu definisinya melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi kalau tentang amalan, semua amalan yang akan mendatangkan keridhaan Allah itu sesungguhnya harus kita lakukan. Kemarin di bulan Ramadan kita melakukan salat, berbagai macam salat, fardu, rawatib, nafilah, tambah salat tarawih, kemudian tadarus, kemudian juga apalagi sedekah, kemudian apalagi kuliah kultum. Kemarin kultum apa kulsum? Ya kultum kuliah 7 menit, kulsum kuliah 10 menit. Kulim kuliah 5 menit, kutil kuliah 3 menit, kudis penyakit kulit itu mah ya. Nah itu jadi kultum, tadarus, sholawat, apalagi sedekah, tarawih, semuanya, tahajud. Kemarin tahajud juga kan? Tahajud. Jadi tahajud 11 rakaat itu Rasulullah tidak pernah tinggalkan seumur hidupnya. Jadi yang 11 rakaat itu bukan Ramadan saja, tapi sepanjang hidup 11 rakaat itu. Yang tarawihnya itu zaman Khulafaur Rasyidin 23 rakaat, makanya disebut tarawih. 20 rakaat tambah 3 witir. Kalau yang masih suka tahajud 20 rakaat. Tarawihnya jangan ditutup sama witir, nanti malam bangun lagi sholat tahajud gitu, baru ditutup dengan witir, bangun sholat syukrul wudu, kemudian sholat taubah, sholat hajat, sholat tahajud, setelah itu sholat tasbih, baru witir. Itu amalan-amalannya. Beres sholat subuh, jangan kemudian balik dan tidur lagi. Beres sholat subuh, duduk sambil berzikir, tunggu sampai isyraq, tutup sholat isyraq, isti'adzah, istikharah, isti'anah, lanjutkan dengan sholat duha. Oh, nikmat sekali itu. Amalan orang-orang beriman itu begitu. Tidak ada satu waktu pun yang dia tinggal. Kenapa? Untuk tidak taat kepada Allah. Tadi, wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan azima, kata Ustadz Asmar Lambo tadi mengutip Al-Quran. Oleh karenanya maka amalan-amalan yang sebaik mungkin yang harus dilakukan adalah amalan-amalan terpilih kita dalam rangka kita menjadi manusia yang dirindukan surga Allah. Dari ujung rambut kata beliau sampai ujung kaki dengan pori-pori yang banyaknya 24.000 bulu itu. Berapa bulunya? Nggak percaya sok hitung. Dengan 24.000 pori-pori itu, subhanallah, itu semuanya bisa diajak bertasbih, berzikir, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang di muka bumi dan di langit itu adalah bertasbih pada Allah. Bulu-bulu kita bisa diajak lalai pada Allah. Begitupun pula bulu-bulu yang ada di dalam tubuh kita bisa diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bisa ditegaskan perbuatan baik dilipat gandakan, kemudian perbuatan buruk pun juga dilipat gandakan. Dilipat gandakan, sama. Makanya awas ya,
Bulan Ramadan itu semua dilipat gandakan. Yang sunnah diganjar seperti fardu, Yang fardu dilipat gandakan. Kejelekan pun sama dilipat gandakan. Nah, makanya sholat satu rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat sholat di luar Masjidil Haram. Maksiat di Masjidil Haram sekali sama dengan 100.000 kali maksiat di luar Masjidil Haram. Jadi jangan yang enaknya doang. Pahalanya gede, tapi dosanya masih dilakukan. Padahal sama berbanding lurus dosa dan pahala di tempat-tempat mulia itu, di waktu-waktu mulia itu seperti bulan Ramadan. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kepada Ibu Yaya yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yaya Juriyah dari Majelis Taklim Masjid Jami Aroyan, Komplek BDN Pondok Gede. Sesuai dengan ceramah Pak Ustadz tadi, orang-orang yang dirindukan oleh Allah itu ada 4. Saya mau bertanya yang terkait dengan orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu kan Pak Ustadz ada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu hanya sesaat atau sepanjang malam. Nah, kalau seumpamanya sepanjang malam, itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak Ustadz? Gitu. Baik, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang memang selalu ditanyakan menjelang bulan Ramadan ini. Silakan Ustadz Asmar. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Karena ia disebut sebagai Sayyidus Syuhur, induk dan rajanya seluruh bulan yang Allah ciptakan. Salah satu kemuliaan besar yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan itu adanya satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada beribadah 1000 bulan. Begitu mulianya malam-malam Lailatul Qadar ini. Begitu mulanya bulan Ramadan ini yang terkandung adanya Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu kapan tibanya? Tibanya itu di dalam beberapa riwayat itu kita bisa jumpai juga di dalam Sahih Bukhari. Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi bisa saja di malam 15, bisa saja di malam 17, ya, bisa saja di malam 19, seperti itu ya, di malam-malam ganjil. Kemudian juga ada riwayat yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu ada fis sulusil lail, ada di sepertiga malam di akhir-akhir Ramadan. Ya, sepertiga malam di akhir-akhir Ramadan. Juga ada riwayat yang menjelaskan bahwa malam-malam Lailatul Qadar entah ganjil ataupun tidak, dimulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, di situ akan adanya Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar ini sampai kapan waktunya? Itu Al-Quran katakan hatta matla'il fajr, sampai munculnya fajar. Jadi ketika malam itu ada Lailatul Qadar sampai munculnya fajar, di situ kemuliaan kita beribadah mendapatkan pahala sama seperti kita beribadah 1000 bulan. Maka dari itu bagaimana menyikapinya dengan riwayat-riwayat yang begitu banyak? Maka ulama kita termasuk Imam An-Nawawi, termasuk di dalam kitab Al-Hikam Syekh Athaillah As-Sakandari, seorang ahli hikmah menyatakan hidupkan saja setiap hari dan malamnya bulan-bulan Ramadan, maka pasti di situ kita akan pernah menjumpainya Lailatul Qadar itu. Jangan ada yang kita lewatkan. Saya kira seperti itu, Bu. Ya. Dan bisa ditegaskan, mungkin Kiai Jujun bisa menjawabnya, Lailatul Qadar, peristiwa turunnya Al-Quran ke langit dunia hanya terjadi pada masa Rasulullah saja. Selanjutnya adalah apa? Artinya memperingati atau ada unsur yang lain, Kiai? Ya, kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bagi siapa yang sudah mendapatkan apa itu titik Al-Quran, bibit Al-Quran. Inna anzalna fi lailatil. Jadi yang turun pada saat itu adalah bibitnya. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah itu bibitnya. Bismi rabbika, bukan bismi asma'i, bismi.
Satu nama yang turun pada Lailatul Qadar itu adalah Allah, yang turun ke dalam qalbu Muhammad. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Jadi Nabi Muhammad ketika sudah mendapatkan itu, maka kullu awqatuha Lailatul Qadar. Semua waktunya menjadi Lailatul Qadar. Kita juga sama. Kita kalau mau dapat Lailatul Qadar, maka hati kita harus dapat harus dapat zikir yang ditanam, ditalkinkan di dalam kalbu kita. Ketika itu sudah tertanam di dalam roh kita, di dalam sanubari kita, maka bagi kita pun semua waktu ini menjadi Lailatul Qadar. Bahkan Allah menyebut, jangankan 1000 bulan, Allah sebut 1000 tahun. Kalau 1 hari saja ibu dan bapak tidak pernah melupakan Allah dalam hati sedetik pun. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. 1 hari saja ibu dan bapak, inda rabbika, bersama dengan Allah, tidak pernah 1 detik pun lupa pada Allah, maka itu sama dengan hitungan 1000 tahun di hadapan Allah. Bukan 1000 bulan lagi. Tapi pertanyaannya, dari 24 jam berapa lama mengingat Allah, berapa lama melupakan Allah? Jawab. Jangankan sedang nonton sinetron, ya benar, jangankan sedang sholat saja kan hatinya kemana-mana. Ibu-ibu apalagi di bulan Ramadan, Allahu Akbar, ya Allah belum ada buat ngelek gitu, ya Allah nanti sahur apa ya, itu saja dah bibirnya Allahu Akbaru kabiro, hatinya kemana-mana. Maka pertanyaannya susah, harus punya apa? Harus punya guru. Kalau sudah punya guru, mursyid namanya, ditalkinkan zikrullahnya ke dalam kolbu, maka kolbu kita senantiasa diajak berzikir pada Allah, maka sesungguhnya kita sedang menuju kepada hakikat Lailatul Qadar. Luar biasa sekali. Baik, insya Allah kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.